Kita lihat juga Undang-Undang 12 tahun 2011 secara hierarki peraturan perundang-undangan, nggak ada ceritanya di negeri ini peraturan pemerintah bisa merubah undang-undang. Undang-undang itu bisa dirubah bersama dengan DPR, diciptakannya juga di situ. Ini tiba-tiba pemerintah bisa ngambil alih secara sendirian, undang-undang dirubah. Sementara di dalam konstitusi kita, undang-undang dibahas bersama dengan DPR bersama dengan presiden di situ. Nah ini kan gaya baru otoritarianisme menurut saya. Kalau kemudian dulu zaman rezim Orde Baru dia otoriter kita anggap, tetapi proses pembuatan hukumnya dia ikuti mekanismenya. Ada DPR di situ, bahwa kemudian DPR juga sudah masuk dalam cengkeraman mereka, tetapi mekanisme atau prosedurnya secara formil itu diikuti gitu loh. Nah ini yang menurut saya pasal krusial sehingga presiden bisa sewenang-wenang. Otoritarianisme gaya baru akan melahirkan korupsi, bos. Jadi indeks persepsi kita ini harus diluruskan dulu. Pemerintah bilang bahwa tujuan adanya Omnibus Law agar mempermudah atau menarik investasi ke Indonesia. Padahal kenapa investasi di Indonesia ini tidak berjalan? Kalau misalkan kita lihat dari data ekonomi dunia, itu yang dilakukan tahun 2017. Kenapa investasi susah masuk ke Indonesia? Karena indeks persepsi korupsinya di Indonesia nomor 1, paling tinggi. Peraturan-peraturan itu nomor sekian, bos. Nah ini KPK-nya malah dilemahkan, sementara indeks persepsi korupsinya tinggi. Ini kan logikanya cacat. Terus yang kedua lagi, di pasal 166 kalau nggak salah, itu juga dijelaskan bahwa perda bisa dirubah oleh Perpres. Sejak kapan itu? Itu melanggar putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016. Putusan Mahkamah Konstitusi itu bisa dirubah ketika ada peraturan baru yang sifatnya setara dengan itu, atau Mahkamah Konstitusi sendiri yang merubahnya. Ini hasil putusan Mahkamah Konstitusi tentang perda, tiba-tiba perdanya bisa dibatalkan oleh Perpres. Dari mana aturan mainnya? Itu juga udah cacat secara formil gitu loh, secara material. Kan ini juga kacau. Terus kemudian daerah tidak lagi memiliki kewenangan dalam proses perizinan, tadi sudah disampaikan oleh Bang Isnu. Kita misalkan lihat bagaimana logika ekologinya ketika di satu wilayah dibangun satu pabrik besar, terus kemudian di situ rusak ekologinya, polusi di mana-mana. Sementara pemerintahan daerah nggak punya kewenangan karena semuanya ditarik oleh pusat izinnya. Sehingga ini delegitimasi perjuangan 98 tentang otonomi daerah. Nah ini juga kacau gitu menurut saya. Soekarno, Budi Utomo, Ki Hajar Dewantara, Hatta dan segala macamnya, dia membaca pasti buku Max Havelaar yang judulnya Martha Tuli. Karena itu karya monumental, dia menceritakan secara seperti novel bagaimana kemudian penjajahan yang dibangun oleh Belanda di Indonesia, cuma kasusnya waktu itu di Banten. Nah, menariknya buku itu diciptakan oleh orang luar, bukan orang Indonesia yang melihat pandangan keadaan Indonesia. Artinya apa? Bahwa kita membutuhkan imajinasi dan membutuhkan pandangan sejarah untuk kemudian kita bisa melihat ke depan bahwa bangsa ini sedang terjadi apa gitu. Bahwa hari ini ada peraturan apa, terus kemudian persoalannya apa. Nggak bisa kita menerjemahkan secara pasal per pasal kepada masyarakat secara umum tentang Omnibus Law ini. Paling tidak kita bisa memberikan penjelasan kepada mereka dengan bahasa yang sangat ringkas bahwa Omnibus Law ini makhluk apa gitu, dan apa dampak negatif dari Omnibus Law ini. Sehingga kemudian punya persepsi bahwa oh iya di dalamnya ada ketidakadilan. Sebagaimana misalkan hukum dibuat harus ada 3 unsur: kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Nah itu yang secara umum harus kita gambarkan. Karena kalau kemudian kita bedah pasal per pasalnya, ada ribuan pasal, naskah akademiknya ada sekitar 2000 halaman. Yang saya rasa anak hukum juga males gitu loh baca itu. Tetapi kita bisa ngambil poin-poinnya. Nah, hari ini misalkan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja itu difokuskan tema besarnya oleh pemerintah. Judul besarnya adalah ketenaga kerjaan. Jadi fokusnya kepada buruh. Sehingga persepsi publik dalam nalar kita adalah oh iya itu punya buruh, sehingga gua nggak terdampak.
Nah itu juga menjadi kampanye pemerintah sehingga orang-orang nggak fokus. Orang-orang tuh ngeliat ini buruh, ini buruh, ini buruh. Sementara ketua buruhnya yang sekarang besar lah buruh di Indonesia ada 2 orang. Kalau nggak salah satunya ada Said Iqbal. Dia juga afiliasinya kemana? Ke Gerindra dia. Terus kemudian ada lagi yang serikat atau konferensi itu yang namanya Gani Wane Gae kalau nggak salah. Itu juga afiliasinya udah kemana? Dia udah PDIP. Jadi udah dikooptasi oleh partai politik pimpinan-pimpinan dari buruh ini. Sehingga buruh hanya bergerak kecil di wilayah. Ada sekali gerak buruh yang dikomandai oleh mereka juga tujuannya tidak jelas. Nah, itu yang harus kita perlebar, bahwa di dalam Omnibus Law itu kita udah kaji waktu itu bersama Mas Agil, dia dari PSHK. Ada ketenaga kerjaan, ada farmasi, ada ekologi lingkungan di situ. Terus kemudian ada BPJS di situ di dalamnya, ada pendidikan di situ di dalamnya. Jadi banyak sektor yang kemudian kita harus mengkampanyekan ini melibatkan banyak orang. Apa misalkan titik poinnya? Nah, Ciputat menggugat menurut saya menjadi leading sektor yang kemudian semuanya bersatu ke situ gitu loh. Jadi sentimen-sentimen organisasi yang ingin bergerak sendiri, meraih nama besar sendiri, itu nggak akan pernah tercapai tujuannya kalau kemudian itu yang menjadi fokus utama. Makanya dengan adanya Ciputat menggugat, kita bisa bahu-membahu di situ, sehingga punya satu kekuatan bahwa kita ini Ciputat gitu loh. Dan dari Ciputat kita mulai gerak tanpa ada embel-embel organisasi yang tiba-tiba jalan sendiri, sehingga mudah dipecah-pecah. Nah, kalau misalkan kita lihat dari secara formil, baik itu secara formil maupun materi. Secara formil dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan, itu jauh sekali Omnibus itu diciptakan sesuai dengan Nomor 12 Tahun 2011 itu. Bagaimana proses pembuatannya 100 hari, terus kemudian tidak ada rapat dengar pendapat, terus kemudian naskah akademik dibuat setelah orang itu mengerjakan, terus kemudian dilempar ke DPR, baru kita bisa lihat naskah akademiknya. Pembuatan aturan macam apa kayak gini gitu loh. Kita bukan anak hukum juga bisa mengerti bahwa kemudian dalam proses hukum ada rapat dengar pendapat, ada disosialisasikan ke masyarakat, terus kemudian diseminarkan atau sehingga semua orang bisa tahu. Karena dalam hukum kita, hukum yang diciptakan oleh pemerintah, mau nggak mau, tahu ataupun tidak tahu, kita dianggap tahu. Sehingga kita harus tahu akhirnya gitu loh. Sementara proses pembuatannya sembunyi-sembunyi. Dan ketuanya kalau nggak salah, ketua dari tim Omnibus Law ini juga bukan orang yang berlatar belakang hukum. Dia kalau nggak salah ketua Kadin Indonesia.